warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Widya Stuti Khairinisa dari kelompok 3. Saya di sini akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah manajemen sumber daya manusia, yaitu pengembangan karyawan. Menurut kalian apa sih yang dimaksud dengan pengembangan karyawan? Menurut salah satu ahli, yaitu Malayu SPH Hasibuan, yang ditulis dalam buku manajemen sumber daya manusia, bahwa pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Jadi, pengembangan karyawan adalah pendidikan dan pelatihan untuk memperbaiki kerja karyawan dengan cara meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap guna untuk mencapai peningkatan kualitas kerja yang diharapkan oleh perusahaan. Selanjutnya, yaitu tujuan pengembangan karyawan. Ada 11 tujuan pengembangan karyawan, yaitu produktivitas kerja, kerusakan, pelayanan, karir, kepemimpinan, konsumen, efisiensi, kecelakaan, moral, konseptual, dan balas jasa. Pelatih atau instruktur adalah orang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh penjabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan di bidang tertentu. Ada 3 pelatih yang akan melaksanakan pelatihan atau pengembangan. Pertama, pelatih internal. Seorang atau suatu tim pelatih yang ditugaskan dari perusahaan memberikan pelatihan atau pendidikan kepada karyawan. Kedua, pelatih eksternal. Seseorang atau suatu tim pelatih dari luar perusahaan diminta untuk memberikan pengembangan karyawan, baik pelatihnya didatangkan atau karyawan ditugaskan untuk mengikuti lembaga-lembaga pendidikan atau pelatihan. Ketiga, pelatih gabungan internal dan eksternal. Suatu tim gabungan pelatih internal dan eksternal yang memberikan pengembangan kepada para karyawan. Ada 6 syarat untuk pelatih. Pertama, teaching skill. Seorang pelatih harus mempunyai kecakapan untuk mendidik, membimbing, memberikan petunjuk, dan mentransfer pengetahuannya kepada peserta pengembangan. Kedua, communication skill. Seorang pelatih harus mempunyai kecakapan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif. Ketiga, personality authority. Seorang pelatih harus memiliki kewibawaan terhadap peserta pengembangan. Keempat, social skill. Seorang pelatih harus mempunyai kemahiran dalam bidang sosial agar terjamin kepercayaan dan kesetiaan dari para peserta pengembangan. Kelima, technical competence. Seorang pelatih harus berkemampuan teknis, kecakapan teoritis, dan tangkas dalam mengambil suatu keputusan. Keenam, stabilitas emosi. Seorang pelatih tidak boleh berprasangka jelek terhadap anak didiknya. Tidak boleh cepat marah, mempunyai sifat kebakaan, keterbukaan, tidak pendendam, serta memberikan nilai yang optimis. Ada 2 metode pengembangan. Pertama, metode latihan atau training. Metode latihan harus berdasarkan kepada kebutuhan pekerjaan tergantung pada berbagai faktor, yaitu waktu, biaya, jumlah peserta, tingkat pendidikan dasar peserta, latar belakang peserta, dan lain-lain. Kedua, metode pendidikan. Metode pendidikan dalam arti sempit yaitu untuk meningkatkan keahlian dan kecakapan manajer memimpin para bawahannya secara efektif. Ada 10 indikator yang diukur dari metode pengembangan yang diterapkan, yaitu prestasi kerja karyawan, kedisiplinan karyawan, absensi karyawan, tingkat kerusakan produksi, alat dan mesin, tingkat kecelakaan karyawan, tingkat pemborosan bahan baku, tenaga, dan waktu, tingkat kerjasama karyawan, tingkat upah insentif karyawan, prakarsa karyawan, kepemimpinan, dan keputusan manajer. Ada 5 kendala pengembangan. Pertama, peserta. Peserta pengembangan memiliki latar yang tidak sama, seperti pendidikannya, pengalaman kerjanya, dan usianya. Hal ini akan menyulitkan dan menghambat kelancaran karena daya tangkap, persepsi, dan daya nalar mereka terhadap pelajaran yang diberikan berbeda. Kedua, pelatih. Pelatih yang ahli dalam cakap mentransfer pengetahuannya kepada para peserta latihan dan pendidikan sulit didapat. Akibatnya, sasaran yang diinginkan tidak tercapai. Ketiga, fasilitas pengembangan. Fasilitas sarana dan prasarana pengembangan yang dibutuhkan untuk latihan dan pendidikan sangat kurang dan tidak baik. Hal ini akan menyulitkan dan menghambat lancarnya pengembangan.
Keempat, kurikulum. Untuk menetapkan kurikulum dan waktu mengajarkannya yang tepat sangat sulit. Akibatnya sasaran yang diinginkan tidak tercapai. Kelima, dana pengembangan. Dana pengembangan yang tersedia untuk pengembangan sangat terbatas, sehingga sering dilakukan secara terpaksa. Bahkan pelatih maupun sarananya kurang memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Penilaian prestasi adalah kegiatan manajer untuk mengevaluasi perilaku prestasi kerja karyawan serta menetapkan kebijaksanaan. Selanjutnya, unsur yang dinilai meliputi penilaian kesetiaan, prestasi kerja, kejujuran, kedisiplinan, kreativitas, kepemimpinan, kerja sama, kepribadian, prakarsa, kecakapan, dan tanggung jawab. Penilaian prestasi kerja menilai rasio hasil kerja nyata dengan standar kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan setiap karyawan. Menetapkan kebijaksanaan berarti apakah karyawan akan dipromosikan, didemosikan, dan atau balas jasanya dinaikkan. Dalam ruang lingkup, penilaian prestasi dicakup dalam 5W+1H. Mutasi atau pemindahan adalah kegiatan dari pimpinan perusahaan untuk memindahkan karyawan atau pegawai dari suatu tempat ke pekerjaan yang lain yang dianggap sejajar atau setingkat. Tujuan dari mutasi yaitu 1. Untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 2. Untuk menciptakan keseimbangan antara tenaga kerja dengan komposisi pekerjaan atau jabatan. Ketiga, untuk memperluas atau menambah pengetahuan karyawan. Keempat, untuk menghilangkan rasa bosan atau jemu terhadap pekerjaannya. Kelima, untuk memberikan perangsang agar karyawan mau berupaya meningkatkan karir yang lebih tinggi. Keenam, untuk pelaksanaan hukuman atau sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya. Ketujuh, untuk memberikan pengakuan dan imbalan terhadap prestasinya. Kedelapan, untuk alat pendorong agar spirit kerja meningkat melalui persaingan terbuka. Kesembilan, untuk tindakan pengaman yang lebih baik. Kesepuluh, untuk menyesuaikan pekerjaan dengan kondisi fisik karyawan. Kesebelas, untuk mengatasi perselisihan antara sesama karyawan. Promosi merupakan perpindahan dari satu jabatan ke jabatan yang lebih tinggi. Wewenang dan tanggung jawab semakin besar. Status serta pendapatan juga semakin tinggi. Menurut Malayu SPH Sibuan mengemukakan asas-asas promosi jabatan melalui pertama, kepercayaan. Promosi hendaknya berasaskan pada kepercayaan atau keyakinan mengenai kejujuran, kemampuan, dan kecakapan karyawan bersangkutan dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik pada jabatan tersebut. Karyawan baru akan dipromosikan jika karyawan itu menunjukkan kejujuran, kemampuan, dan kecakapan dalam memangku jabatan. Kedua, keadilan. Promosi berasaskan pada keadilan terhadap penilaian kejujuran, kemampuan, dan kecakapan semua karyawan. Penilaian harus jujur dan objektif. Promosi yang berasaskan keadilan akan menjadi alat motivasi bagi karyawan untuk meningkatkan prestasinya. Ketiga, formasi. Promosi harus berasaskan pada formasi yang ada, karena promosi karyawan hanya mungkin dilakukan jika ada formasi jabatan yang lowong. Menurut Malayu SPH Sibuan, dasar-dasar promosi jabatan dibagi menjadi 3, yaitu pertama, pengalaman atau senioritas, di mana promosi jabatan kepada masa kerja dan pengalaman yang dimiliki oleh karyawan. Biasanya, karyawan memiliki masa kerja yang cukup lama akan memiliki pengalaman yang lebih banyak. Kedua, kecakapan. Dalam hal ini, karyawan yang memiliki kecakapan mendapat prioritas untuk dipromosikan kepada jabatan yang lebih tinggi. Kecakapan yang dimaksud adalah kecakapan dalam hal pelaksanaan prosedur kerja yang praktis, teknik-teknik khusus dalam disiplin ilmu pengetahuan, kecakapan dalam menyatukan dan menyelaraskan elemen-elemen yang terkait dalam penyusunan kebijakan manajemen, dan kecakapan dalam memberikan motivasi secara langsung. Ketiga, kombinasi pengalaman dan kecakapan. Promosi ini didasarkan kepada lamanya dinas
ijazah pendidikan formal yang dimiliki dan hasil ujian kenaikan golongan. Menurut Melayu SP Hasibuan, terdapat 4 jenis promosi jabatan, yaitu 1. Promosi sementara. Seorang karyawan dinaikkan jabatannya untuk sementara karena adanya jabatan kosong yang harus diisi. Kedua, promosi tetap. Seorang karyawan dipromosikan dari suatu jabatan yang lebih tinggi karena karyawan telah memiliki syarat untuk dipromosikan. Ketiga, yaitu promosi kecil. Menaikkan jabatan seseorang karyawan dari jabatan yang tidak sulit dipindahkan ke jabatan yang sulit, meminta keterampilan tertentu, tetapi tidak disertai dengan peningkatan wewenang, tanggung jawab, dan gaji. Keempat, promosi kering. Seorang karyawan dinaikkan jabatannya yang lebih tinggi disertai dengan peningkatan pangkat, wewenang, dan tanggung jawab, tetapi tidak disertai dengan kenaikan gaji atau upah.